Saya dengan Lei. Jadi hari ini kita akan sharing eh, beberapa hal, terutama tentang makanan dan efeknya ke kesehatan fisikal atau kesehatan fisik kita dan juga kesehatan mental. Kita mulai saja ya. Oke, jadi sebelumnya mungkin kita berangkat atau data atau kondisi yang ada saat ini. Mungkin kalau sering baca berita saat ini semakin banyak ya angka-angka kejadian terjadinya penyakit tidak menular atau mungkin lebih dikenal juga non-communicable disease. Dan ternyata sayangnya angkanya terus meningkat setiap tahunnya nih Bapak Ibu. Nah, bahkan di Indonesia sendiri diperkirakan ada 92 juta masyarakat kita yang menderita penyakit tidak menular ini, bahkan kondisinya juga kronis ya, artinya sudah terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ini merupakan suatu kondisi yang kita tabung nih Bapak Ibu, maksudnya tidak akut, maksudnya tidak terjadi secara tiba-tiba gitu. Nah, makanya kenapa beberapa faktor penyebab atau faktor risikonya perlu kita pahami juga sebenarnya apa saja yang turut menyumbang terjadinya penyakit-penyakit ini di tubuh kita. Nah, ternyata selain dari polusi, dari rokok, dari pola aktivitas fisik kita, misalnya pola olahraga kita, ternyata pola asupan atau pola diet juga sangat menyumbang terjadinya penyakit-penyakit ini. Nah, ternyata juga si pola-pola diet ini berpengaruh tidak hanya ke kesehatan fisik kita, tetapi juga ke kesehatan mental kita, Bapak Ibu. Nanti kita lihat lebih jauh bagaimana si pola asupan ini ternyata juga mempengaruhi eh, kesehatan mental kita. Nah, mungkin ini adalah dasar dari pembahasan kita hari ini. Jadi sebenarnya semuanya berawal dari si gut-brain axis ini, atau mungkin kalau secara singkat lebih mudah dipahaminya dengan apa yang kita makan itu ternyata juga sangat berpengaruh eh, terhadap fisik dan mental kita karena kalau Bapak Ibu lihat di slide ini ada gambar di bawah ini maksudnya gambar pencernaan di Bapak Ibu itu ada gambar ususnya terus ada eh, panah bolak-balik ke arah gambar organ otak di atas. Kesehatan pencernaan juga juga misalnya kita konsumsi atau makan makanannya kurang baik, nah itu nanti ternyata juga sangat berpengaruh ke kondisi kesehatan mental kita karena mempengaruhi apa saja atau chemical atau senyawa-senyawa yang bekerja di otak kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita sambil lihat pelan-pelan ya Bapak Ibu bagaimana teknisnya, bagaimana pathways-nya, dan juga makanan-makanan apa saja yang berpengaruh nih terhadap yang bisa memproteksi kita dari penyakit-penyakit tidak menular tadi dan juga menjaga kesehatan mental kita. Oke, nah jadi yang utama dari semuanya adalah sebenarnya kesehatan kita itu kan sebenarnya dari kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan dengan usia yang semakin dewasa, kita juga bisa semakin bijaksana dalam memilih makanan-makanan, dalam memilih pola hidup yang lebih sehat. Jadi selain makanan, kita juga perlu mengatur waktu tidur, waktu olahraga, karena hal-hal prinsipal itu yang sebenarnya sangat membantu kita untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Mungkin tidak langsung terasa ya manfaatnya saat ini, tapi ya kita percaya nanti di masa-masa mendatang pasti kualitas hidup kita akan lebih baik. Jadi selain dietary patterns atau pola asupan tadi, ternyata aktivitas fisik, olahraga nanti kita juga lihat di belakang mempengaruhi mental health dan juga kesehatan tubuh kita. Oke, mungkin kita mulai dari makanan dulu ya, Bapak Ibu ya, sebelum kita nanti melihat sedikit tentang olahraga. Kalau bicara tentang makanan sehat, banyak mendengar ya, kayak orang-orang tuh banyak sekali melabelkan sekarang makanan-makanan sehat. Iya, ini makanannya sehat nih, ini makanannya nggak sehat. Eh, bahkan ada klaim-klaim yang dipampangkan di makanan kemasannya biasanya. Jadi sebenarnya
sehat atau tidaknya makanan itu beberapa faktor, tidak hanya dari jenis makanan itu sendiri, tapi sebenarnya cara memprosesnya, eating frequency atau seberapa sering kita makan dan seberapa banyak kita makan itu juga sangat mempengaruhi. Nah, dari komponen-komponen tadi itu yang perlu kita perhatikan, jadi yang praktis nih kita kita laksanakan setiap hari, setiap mungkin 2-3 kali dalam satu hari ya, biasanya rata-rata orang makan, atau mungkin sekarang kalau Bapak Ibu ada yang menerapkan intermittent fasting, ada yang mungkin hanya 1-2 kali dalam satu hari, itu juga yang penting bisa dipenuhi, pemenuhan gizinya dalam satu hari, itu tidak masalah. Yang penting prinsipnya seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. Jadi healthy eating plate atau mungkin Bapak Ibu beberapa tahun belakangan ini juga lebih mengenal dengan istilah my plate adalah suatu proporsi yang dikeluarkan waktu itu oleh USDA atau semacam badan badan pangan, salah satu badan pangan yang ada yang juga meregulasi tentang pola-pola makan yang ada dari yang di Amerika, tapi banyak diadopsi oleh banyak kementerian kesehatan di dunia. Salah satunya adalah Kementerian Kesehatan kita yang diterjemahkan sebagai isi piringku. Nah, isi piringku ini memang sudah beberapa tahun ini digaungkan ya, Bapak Ibu. Semoga sudah semakin menempel nih untuk pola-pola yang direkomendasikan. Walaupun isi piringku ini sebenarnya dibuat berbeda-beda ya. Ada isi piringku untuk ibu hamil, isi piringku untuk balita, isi piringku untuk orang dewasa sehat. Nah, yang Bapak Ibu lihat di screen ini adalah isi piringku untuk secara general ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak ada kondisi kesehatan atau kondisi medis khusus yang memerlukan diet khusus. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat, mungkin kalau yang di sebelah kiri Bapak Ibu yang warna pink dan biru ini. Nah, harapannya kita bisa dalam satu kali makan memenuhi keempat komponen itu. Jadi ada sumber karbohidrat baiknya, ada sumber seratnya, baik dari sayur ataupun sebenarnya protein nabati juga menyumbang serat ya, Bapak Ibu, dan karbohidrat kompleks juga menyumbang serat. Nanti nanti kita lihat lebih lanjut kenapa sih serat ini jadi bintang juga nih Bapak Ibu di kesehatan kita dan juga dilengkapi dengan jenis-jenis protein hewani dan nabati yang seimbang sesuai kebutuhan. Nah, kalau gambar yang di sebelahnya itu adalah ilustrasi. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu, mungkin kalau di Indonesia lebih relate kalau misalnya kita makan di nasi Padang ya, atau misalnya makan di warung nasi, biasanya kan kita relatif lebih banyak di karbohidratnya ya, di nasinya daripada di proporsi sayurnya atau seratnya. Dan biasanya juga kalau misalnya kita makan di luar, relatif lebih lebih banyak nasi putihnya atau yang kita sebut juga dengan karbohidrat sederhana atau yang mudah dipecah, jadi meningkatkan gula darah secara instan. Nah, itu banyak yang diharapkan adalah kalau kita tidak atau belum bisa mengasup sumber-sumber karbohidrat tinggi serat, setidaknya kita mau konsumsi sayur lebih banyak di satu kali makan itu. Nah, mungkin kita langsung lihat breakdown dari atau elaborasi dari si isi piringku tadi. Jadi komponen-komponennya secara garis besar itu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, dan yang kadang-kadang agak lupa juga adalah em, garam. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada salt and sodium, itu sebenarnya garam. Kalau diterjemahkan jadi garam dan garam ya, tapi sebenarnya intinya adalah garam itu kadang tidak selalu terlihat seperti garam, tidak selalu terlihat asin gitu. Nah, banyak dimasukkan juga ke berbagai makanan kemasan, processed food yang pastinya harapannya dapat kita batasi penggunaannya. Nah, yang pertama adalah tentang karbohidrat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini sebenarnya mungkin makanan yang paling didapatkan atau paling banyak jenisnya di. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, mungkin kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang bingung, boleh langsung chat ya Bapak Ibu. Ini
dibagi menjadi dua kategori besar. Jadi ada karbohidrat kompleks atau kita sebut juga karbohidrat yang baik ya. Jadi seratnya tinggi itu adalah karbohidrat yang direkomendasikan untuk kita asup di setiap kali waktu makan kita. Contohnya misalnya yang mungkin relatif lebih mudah ditemui ya saat ini seperti nasi merah atau sekarang yang lagi ngetren Bapak Ibu nasi porang ya. Nah itu juga sebenarnya boleh saja dijadikan sebagai opsi. Lalu beberapa jenis ubi-umbian seperti singkong, kentang, ubi. Lalu di sini mungkin kalau Bapak Ibu lihat di bagian belakang itu ada yang warna hijau itu sebenarnya adalah kacang hijau karena sebenarnya walaupun kacang hijau itu considered atau dimasukkan sebagai protein nabati, tapi seperti yang tadi sudah kita lihat protein nabati itu juga sebenarnya turut menyumbang serat. Nah, kacang hijau ini juga sebenarnya salah satu yang mm, compact karena karbohidratnya dapat, protein nabatinya juga dapat, zat gizi yang lainnya juga baik. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau zaman dulu ya posyandu kadang-kadang dibagikan bubur kacang hijau ya, karena memang sangat padat gizi. Jadi dalam satu kali makan semuanya sudah eh, bisa relatif terpenuhi. Nah, kebalikannya nih Bapak Ibu dari karbohidrat kompleks yaitu karbohidrat sederhana atau simple carbohydrates. Nah, karbohidrat sederhana ini bisa kita artikan juga karbohidrat yang sangat rendah seratnya. Artinya, waktu kita makan karbohidrat ini relatif lebih cepat untuk meningkatkan gula darah kita. Nah, itu yang harus kita batasi, harus hati-hati karena selain penyakit tidak menular juga, ternyata si sugar atau kenaikan gula darah yang terlalu tinggi itu juga sangat berbahaya untuk kesehatan pencernaan kita nih Bapak Ibu. Nah, jadi beberapa studi atau beberapa penelitian juga sudah membuktikan nih kalau overconsumption atau asupan gula yang terlalu tinggi itu bisa meningkatkan kondisi inflamasi dan merusak namanya mikrobiota atau bakteri-bakteri baik yang ada di pencernaan kita yang akhirnya nanti juga tadi mungkin kalau Bapak Ibu masih ingat tadi ada gambar usus terus atasnya ada gambar organ otak ya. Nah, itu karena kalau misalnya kesehatan pencernaan kita kurang baik, artinya kalau bakteri baik di pencernaan kita itu terganggu, jadi toksin-toksin dan atau racun-racun ya istilahnya dan bakteri jahat tuh mudah masuk ke sistem tubuh kita. Nah, itu nanti akan mempengaruhi juga ke apa yang terjadi di otak kita. Jadi selain dari kenapa tadi si jenis-jenis karbohidrat ini baik, sebenarnya sangat eh, berkaitan juga kenapa kita harus mengkonsumsi karbohidrat yang tinggi serat. Jadi untuk mengontrol tingginya gula darah di tubuh kita dan juga si serat ini juga menyumbang agar si bakteri baik yang di usus kita itu bisa tetap menjaga kesehatan pencernaan kita. Nah, contoh-contoh simple carbohydrates atau karbohidrat sederhana mungkin sudah banyak diketahui ya Bapak Ibu ya dari semua olahan tepung, makanan-makanan dengan gula yang tinggi, lalu roti putih, nasi putih, dan biskuit itu terutama ya kalau biskuit itu double double shotsnya nih. Jadi karbohidrat sederhananya ada, proses foodnya atau zat-zat lain dari proses industri itu juga turut mempengaruhi sebenarnya. Nah, yang selanjutnya adalah protein. Nah, protein ini sebenarnya salah satu zat gizi yang kompleks ya, artinya tidak hanya mempengaruhi kesehatan kardiovaskular atau kesehatan jantung kita, tapi juga dia berperan dalam banyak hal di tubuh kita nih Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi selain kesehatan fisik, kesehatan mental juga itu sebenarnya dari zat-zat mikro atau vitamin dan mineral yang bisa dibawa dari protein yang kita makan. Nah, mungkin kita lihat dulu secara garis besar protein ini dibagi menjadi dua kelompok besar, protein hewani dan juga protein nabati.
animal protein dan plant proteins. Nah, si protein hewani ini sebenarnya baik karena kemampuan untuk diserapnya atau bioavailability-nya itu relatif lebih tinggi dibandingkan protein nabati. Namun, salah satu konsekuensi dari asupan protein hewani yang tinggi adalah asupan lemak yang juga tinggi. Terutama kalau di Indonesia mungkin karena kita sangat kreatif ya dalam mengolah makanan. Jadi pengolahan makanan kita tuh sangat beragam. Kadang-kadang protein hewani ini diolah dengan metode yang kurang baik. Jadi misalnya dimasak terlalu lama dengan kandungan lemak yang tinggi, karena lemak atau minyak yang terkena pemanasan terlalu panjang itu kan juga akan menjadi oksidan ya Bapak Ibu, akan menjadi zat yang tidak baik bagi tubuh kita. Nah, jadi protein hewani tetap diperlukan dengan jumlah sesuai rekomendasi. Misalnya kalau Bapak Ibu siang nih kalau ke kantor misalnya siang kira-kira hanya bisa makan yang ada di sekitar kantor, nggak sempat bekal. Nah, kalau gitu kita upayakan mencari tempat makan yang misalnya menjual pepes tahu atau misalnya menjual yang diungkapkan sup ikan lebih dibandingkan misalnya kita secara reguler mengkonsumsi ayam penyet atau ayam geprek atau misalnya rendang gitu. Walaupun bukan tidak boleh sama sekali Bapak Ibu karena manapun akan sulit terlepas dari itu semua ya selama yang ada di sekitar kita seperti itu. Yang penting tadi balik lagi ke awal frekuensinya dan jumlah asupannya yang kita batasi. Telur seperti ikan itu mengandung lemak yang baik. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sering mendengar omega 3, ada omega 6 sebagai eh, lemak yang shining nih di antara zat-zat gizi yang lainnya. Walaupun sebenarnya benar Bapak Ibu, tapi mungkin yang kadang-kadang agak terlewat disampaikan adalah rasio antara omega 3 dan omega 6 itu juga hal yang sangat penting untuk dipahami atau diatur karena jika rasio omega 6 ke omega 3-nya itu terlalu tinggi, jadi misalnya omega 6-nya itu 16 banding 1 dibandingkan omega 3 itu malah akan meningkatkan proses inflamasi. Jadi sedapat mungkin semakin kecil rasionya semakin baik. Jadi misalnya kalau kita bisa mengupayakan 1 banding 1 atau 2 banding 1 itu akan lebih baik. Caranya gimana nih Bapak Ibu? Mungkin bingung ya. Terus seberapa banyak makan omega 3 atau omega 6 kan sulit misahinnya. Jadi sebenarnya kita perlu mapping dulu. Jadi apa saja sumber-sumber omega 3 dan omega 6-nya dan menyeimbangkan konsumsi keduanya. Omega 6 itu biasanya banyak didapatkan dari vegetable oils ya atau minyak yang berasal dari tumbuhan. Nah, makanya beberapa jenis makanan yang diproses biasanya dari minyak biji-bijian itu juga mengandung omega 6 yang sangat tinggi. Jadi salah satu misalnya nih Bapak Ibu ada suatu kondisi yang saat ini sibuk belum bisa mengubah pola makan, jadi makanannya processed food semua. Nah, itu artinya kan asupan omega 6-nya tinggi sekali nih Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa mengimbangi dengan omega 3 yang juga cukup, omega 3 itu misalnya dari ikan, beberapa jenis ikan yang berlemak. Jadi, mungkin kalau Bapak Ibu kenal dengan salmon, sebenarnya di ikan-ikan lokal tuh juga banyak yang tinggi ya Bapak Ibu seperti ikan kembung, ikan lele, ikan patin itu juga mengandung lemak baik yang tidak kalah tingginya dengan ikan salmon. Nah, itu bisa dipenuhi juga nih Bapak Ibu. Jadi pemenuhan omega 6 dan omega 3-nya harus seimbang kalau dari sisi lemak protein hewaninya. Nah, yang harus dibatasi adalah sebenarnya lebih ke pemrosesannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mungkin dengar eh, jangan makan daging sapi gitu atau misalnya jangan makan daging yang
terlalu tinggi lemaknya. Nah, itu sebenarnya benar karena berpengaruh ke kolesterol, tapi yang penting dibatasi. Misalnya dalam seminggu maksimal 200 gram daging sapinya yang lean, yang rendah lemak. Nah, itu boleh sebenarnya. Nah, pastinya juga diimbangi atau dipenuhi dengan protein nabati. Kenapa keduanya ini penting? Karena protein nabati itu selain menyumbang serat, yang tadi serat itu sebenarnya sangat-sangat membantu untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Selain itu si protein nabati ini mengandung suatu senyawa yang hanya ada di protein nabati ini yang bisa juga membantu regulasi senyawa-senyawa peningkat mood kita. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sering mendengar serotonin, dopamin, oksitosin, nah itu banyak diregulasi oleh zat-zat yang ada di protein nabati ini. Nah, kalau yang memang pathways-nya atau yang secara langsung bisa membantu ke kesehatan otak kita, mungkin kalau Bapak Ibu suka lihat di vitamin anak itu ya kolin gitu, mengandung kolin gitu. Nah, kolin ini memang dibuktikan sudah banyak membuktikan untuk membantu kesehatan otak kita. Ada banyak terdapat di beberapa jenis makanan yang mudah kita temui juga, ada di telur, ada di kacang edamame. Edamame itu kacang kedelai Jepang ya Bapak Ibu, biasanya banyak dijual juga di supermarket besar, dan juga kacang-kacangan yang tidak digoreng. Jadi kacang-kacangan yang dipanggang, yang disangrai, nah itu masih tinggi kolinnya, dan juga beberapa jenis ikan, terutama keluarga ikan tilapia ya. Gitu. Nah itu lebih tinggi dibandingkan jenis-jenis ikan yang lainnya. Jadi kuncinya adalah makan makanan yang beragam, kombinasi yang seimbang. Nah, lemak ini, nah selanjutnya lemak ya Bapak Ibu. Nah, lemak ini sebenarnya juga mungkin kalau Bapak Ibu lihat secara general, saat ini lebih banyak jenis lemak yang kurang baik, istilahnya lemak-lemak yang bisa menyumbang ke kondisi-kondisi penyakit degeneratif ya. Jadi kolesterolnya tinggi, LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah, dan kombinasi antara si misalnya karbohidrat yang tinggi dan lemak yang tinggi ini juga akan mempengaruhi ke kondisi trigliserida kita yang juga akan meningkat. Nah, kondisi profil lemak yang tidak baik ini pastinya juga akan menyumbang kejadian penyakit kardiovaskular yang lebih tinggi. Selain itu, konsumsi lemak jenuh atau lemak yang tidak baik terlalu tinggi itu ternyata juga akan menimbulkan stres di tubuh kita ya Bapak Ibu, dan akhirnya juga akan merusak. em, jadi di usus kita itu kan ada dinding-dinding usus yang menyerap makanan. Nah itu juga dia akan sedikit-sedikit merusak, dan akhirnya akan banyak bakteri bakteri jahat dan juga toksin yang bisa masuk ke otak. Jadi bukan masuk ya, jadi kayak terbawa ke otak dan merusak kondisi otak kita. Jadi sebisa mungkin sumber-sumber lemak yang kita asup hanya dari sumber-sumber lemak yang baik, misalnya dari alpukat, dari kacang-kacangan yang tidak digoreng, dari ikan tadi yang sudah yang banyak kita bahas sebelumnya, dengan catatan tidak di deep fried ya Bapak Ibu, karena sebenarnya ikan yang di deep fried itu kandungan lemak baiknya dia bisa convert, bisa berubah menjadi lemak jenuh bahkan trans fat. Jadi kalau trans fat itu sebaiknya tidak ada sama sekali di asupan harian kita ya Bapak Ibu. Trans fat itu bisa dari makanan kemasan, makanan yang diproses. Kita mungkin lebih menyebutnya dengan ultra processed food ya saat ini. Nah itu pada umumnya mengandung trans fat yang tinggi sekali. Kalau saturated fats atau lemak jenuh atau lemak yang tidak baik itu juga sebenarnya beberapa masih ada di makanan alami. Jadi seperti di susu, di daging merah tinggi lemak itu ada lemak jenuhnya. Tapi itu masih boleh ada 7% dari asupan harian kita dalam satu hari. Nah, kalau selanjutnya ini adalah contoh-contoh. Jadi kan tadi kita sudah melihat tuh Bapak Ibu, ada protein, ada karbohidrat, dan juga ada lemak. Kombinasi ketiganya itu sangat mempengaruhi bagaimana kondisi bakteri baik di tubuh kita. Jadi kalau tadi kita konsumsi tinggi gula, karbohidratnya relatif rendah serat, jadi kan seratnya berkurang ya.
terus asupan harian kita tuh sangat minimal sayur dan buah. Nah, kondisi kesehatan pencernaan kita juga tidak akan baik, yang akan mempengaruhi ke eh, kondisi otak kita. Padahal kondisi otak kita itu juga sangat mempengaruhi mental state ya, atau kesehatan em, mental kita. Nah, beberapa makanan ini memang sudah banyak studinya membantu meningkatkan mood dengan regulasi hormon-hormon dan senyawa-senyawa yang ada di otak kita. Jadi misalnya kalau di buah-buahan itu ada orange dan bayam, ada jeruk dan bayam. Jeruk itu dia mengandung tinggi asam folat yang nanti akan membantu meningkatkan produksi dopamin yang mungkin kalau Bapak Ibu lebih mengenalnya dengan happy hormones ya. Nah, itu sangat membantu. Selain itu juga ada bayam. Bayam itu sangat tinggi juga vitamin C. Nah, vitamin C itu bisa membantu menekan timbulnya hormon kortisol atau hormon stres hormon. Jadi kebalikannya si dopamin tadi Bapak Ibu. Nah, kalau coklat ini memang eh, mungkin sudah terkenal ya, kayak iya nih lagi bad mood mau makan coklat gitu. Nah, tapi sebenarnya harus hati-hati Bapak Ibu, karena coklat seperti apa sebenarnya yang sangat membantu, paling tidak dark chocolate yang 70% ke atas. Karena kalau misalnya confectionaries kayak eh, coklat gula ya, yang kandungan coklatnya misalnya hanya 20 atau 25%, dan gula-gula lainnya itu malah akan memperburuk kondisi, terutama izin mungkin Bapak Ibu yang memiliki kondisi anxiety atau kecemasan berlebih, itu bisa diperburuk dengan asupan gula, dan nah bawahnya nih Bapak Ibu, kafein yang terlalu tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sehari ngopinya 3 gelas, terus makan coklat, terus minum teh, nah itu bisa diperkirakan asupan kafeinnya terlalu tinggi nih atau overload Bapak Ibu, karena sebaiknya kita tidak mengkonsumsi lebih dari 200-300 miligram kafein per hari untuk mencegah terjadinya atau perburukan kondisi kecemasan di tubuh kita. Lalu beberapa jenis yang lainnya sebenarnya di antara keempat ini mungkin yang Bapak Ibu sering dengar juga, teh ya. Teh itu memang sangat sangat well known atau sudah terkenal sekali untuk memberikan efek calming di tubuh kita. Tapi tadi itu Bapak Ibu, kalau misalnya di hari itu Bapak Ibu sudah konsumsi kafein terlalu banyak, sebaiknya kita bisa memilih teh bunga. Jadi misalnya kalau teh pada umumnya itu kan kita menyebutnya black tea atau teh hitam, itu juga sebenarnya mengandung tanin. Tanin itu seperti sepupunya kafein gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau teh bunga relatif lebih aman karena kandungan-kandungan kafein dan taninnya itu lebih rendah. Jadi teh bunga itu misalnya kayak bunga teh bunga chamomile, teh bunga atau misalnya teh peppermint, teh lavender. Nah, itu relatif lebih aman dan memberikan efek calming juga ke tubuh kita. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu sebisa mungkin kita konsumsi makanan-makanan secara beragam, karena setiap jenis makanan, bahkan setiap warna makanan itu memberikan zat-zat gizi yang berbeda, dan memberikan fungsi yang saling melengkapi, dan memberikan optimalisasi lebih tinggi juga ke kesehatan pencernaan kita, yang akhirnya nanti juga akan berpengaruh ke kesehatan otak kita gitu. Nah, jadi selain dari makanannya tadi nih Bapak Ibu, sebisa mungkin kita coba makan dengan lebih perlahan-lahan, agar kita karena kan sinyal sinyal kenyang dan sinyal lapar itu butuh proses ya Bapak Ibu. Jadi makanya kenapa sebaiknya kita tidak makan sambil nonton, tidak makan sambil main HP, karena itu bisa merusak sinyal yang dikirimkan oleh pencernaan kita ke otak kita, jadi bisa delay nih Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mungkin kita udah kenyang gitu, jadi kan tapi karena kita ke distract dengan stimulan lain, dari misalnya dari TV, dari HP, jadi kita tidak bisa makan dengan kita tidak makan dengan lebih mindful, dengan lebih tenang dan optimal seperti itu. Nah, ini jadi yang tadi sebaiknya kita penuhi juga selain pola makan, baik dari pola tidur maupun olahraga.
Jadi mungkin agak sulit Bapak Ibu, tapi sebisa mungkin kita upayakan agar kita bisa tidur setidaknya 6 sampai 8 jam dalam satu hari dan juga berolahraga dengan rutin 3 sampai 5 kali dalam satu minggu, sebaiknya 150 menit dalam satu minggu karena olahraga itu ternyata juga sangat membantu kesehatan mental kita Bapak Ibu. Itu banyak mengeluarkan hormon-hormon bahagia tadi dengan berolahraga dengan rutin. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Marsiana. Ya. Oke, sudah Mbak Li, terima kasih banyak atas Terima materinya. kasih. Tadi saya mencatat beberapa ya, menarik sekali dan pertanyaan sudah cukup banyak yang hadir. Mungkin Mbak Lei bisa cek dulu ya pertanyaan-pertanyaan mana nih yang bisa kita jawab gitu ya. Nanti akan kita Baik, tampilkan di akhir acara di sesi Q&A. Baik, tadi Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa pola makan yang sehat itu tidak hanya membantu mencegah penyakit kronis ya, Mbak Lei ya, tetapi juga berperan dalam menjaga kesehatan mental dengan memilih nutrisi yang tepat, kita bisa hidup lebih sehat dan seimbang. Baik, kita masuk ke sesi kedua, Bapak Ibu. Masih menyimak ya, tentunya ya. Boleh kasih jempolnya mungkin, kasih reaction boleh. Aku mau lihat. Oke, masih menyimak ya? Oh, mantap. Terima kasih Mbak Desi, udah kelihatan nih. Thank you banget. Wah, ada love-love. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua. Nah, di sini sudah ada Tara Detwars, Bachelor of Arts, Magister Psikologi. Nah, Bapak Ibu, Hai Tara, saya sebutkan dulu ya sedikit cerita terkait dengan Tara. Tara adalah seorang psikolog klinis dari Lighthouse Clinic yang akan menjelaskan pada kita pada pagi hari ini terkait dengan pola makan yang mempengaruhi suasana hati dan tentunya membagikan tips untuk menjaga kesehatan mental. Wah, seru banget nih. Oke, Tara sudah siap? Sudah siap, Mbak Cici. Oke, kalau begitu kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat pagi menuju siang, Bapak Ibu semuanya. Salam kenal, saya dengan Tara Dutuars. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar dengan jelas dan aman ya. Jelas dong, Izinkan. aman. Oke, terima kasih. Izinkan saya untuk share materi hari ini ya. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, jadi materi hari ini adalah tentang eat right, live right. Karena em, seringkali kita tuh meninggalkan masalah mental sebagai bagian dari kesehatan yang secara umum gitu ya. Biasanya orang kalau ngomongin kesehatan tuh biasanya fisik, fisik, fisik gitu. Tapi sebetulnya mental health atau kesehatan mental itu juga bagian dari kesehatan yang Bapak Ibu semua perlu untuk perhatikan. Karena bagaimanapun fisik dan mental itu saling mempengaruhi ya. Contoh paling simpel nih. Kalau tubuh kita tidak sehat, ya maka ini akan mengganggu kesehatan mental kita. Begitu juga sebaliknya, mental yang nggak sehat akan mempengaruhi kemampuan kita dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Ini pun termasuk dengan pola makan ya, Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya gizi kita tidak seimbang akan bisa mengarahkan kita ke gangguan-gangguan kesehatan mental. Contohnya misalnya seperti depresi atau gangguan kecemasan. Tadi Mbak Le juga udah cerita ya. Tapi juga sebaliknya, kalau kita juga punya gangguan mental atau kesehatan mental kita sedang bermasalah, maka ini juga akan membuat pola makan kita juga jadi berantakan. Jadi artinya saling mempengaruhi. Jadi kalau kita bicara kesehatan secara umum, ya berarti kita harus perhatikan dari segi fisiknya maupun dari segi mentalnya. Tapi secara spesifik sebetulnya mental tuh apa sih? Mungkin kadang-kadang masih banyak orang yang bingung ya. Kalau fisik itu segala sesuatu yang berhubungan dengan anggota tubuh, mata, hidung, tangan, kaki. Jadi kalau bagian anggota tersebut sedang bermasalah, berarti bisa dibilang kita sedang punya masalah fisik nih. Tapi kalau mental itu selalu berhubungan dengan tiga hal, yaitu emosi, pikiran, dan perilaku. Jadi kalau emosi, pikiran, dan perilaku kita sedang ada masalah, bisa dibilang kita sedang punya masalah dengan kesehatan mental kita. Apakah berarti kita sedang mengalami gangguan kejiwaan? Ya enggak, belum tentu. Tapi secara mental kita mungkin sedang bermasalah kalau emosi, pikiran, dan perilaku kita sedang bermasalah. Ya. Nah, tadi Mbak Lei sudah menceritakan ya tentang gut-brain connection, bahwa apa yang ada di pikiran kita akan mempengaruhi pencernaan kita. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Itu sebabnya penting sekali untuk kita benar-benar bisa memperhatikan kondisi mental kita, terutama cara berpikir kita, emosi kita misalnya ya. Karena ini akan mempengaruhi sistem pencernaan kita.
Mungkin secara sederhana saya ingin menjelaskan ke Bapak Ibu semua seperti ini. Kalau kita sedang dalam keadaan yang stres, ya, stres itu adalah sebuah reaksi yang muncul kalau kita merasa bahwa ada sesuatu yang mengancam, ada hal-hal yang tidak kita inginkan yang bisa terjadi, ya. Nah, ini sistemnya seperti ini nih. Kalau Bapak Ibu melihat ya di gambar otak yang ada di layar, ini ada bagian yang berwarna merah. Bagian berwarna merah ini ada bagian amigdala di dalamnya. Di situ adalah bisa dibilang fungsinya alarm. Ya, jadi kalau misalnya kita merasa berada dalam bahaya, maka alarm yang ada di otak merah ini akan nyala. Tujuannya alarm ini nyala adalah untuk ngasih tahu kita, hati-hati, ada bahaya nih. Misal, macet padahal lagi harus buru-buru ke satu tempat, alarmnya bisa nyala. Tiba-tiba kerjaan ada deadline mendadak, alarmnya nyala. Tiba-tiba WhatsApp temen kita nggak langsung dibales atau WhatsApp pasangan nggak langsung dibales, alarmnya nyala. Ada apa nih? Tiba-tiba atasan kita nge-WhatsApp kita, alarmnya nyala. Ada apa nih? Karena kita merasa ada bahaya nih, ada sesuatu yang mengancam diri kita. Nah, ketika alarm ini nyala, maka dia akan mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh kita untuk berubah menjadi survival mode. Kenapa survival mode? Ya karena kita merasa dalam bahaya. Berarti kita harus melakukan sesuatu supaya kita bisa survive. Dan survival mode itu ada 3. Kondisi fight, flight, freeze. Nanti saya akan bahas lebih detail ya supaya Bapak Ibu lebih jelas. Tetapi pada intinya ketika kita dalam situasi yang alarm nyala, tubuh kita berubah menjadi survival mode, semua sistem saraf yang ada di tubuh kita akan berubah menjadi survival mode juga. Dan ini akan membuat kita jadinya, yang pertama ya, kalau kita on survival mode nih, pikiran kita jadi makin kalut. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu lagi punya pikiran negatif gitu ya, lagi kepikiran hal-hal yang buruk, biasanya malah jadi makin overthinking, malah jadi mikirin hal yang lebih negatif lagi, malah jadi akhirnya mikirin worst case scenario, dan akhirnya otak merahnya nyalanya makin kenceng alarmnya, dan emosi kita jadi semakin intens. Ya, kemudian tekanan darah juga mulai naik, jantung mulai terpacu. Nah, poin terpenting kalau kita bicara tentang brain and gut connection ya, sistem imun dan sistem pencernaan biasanya mungkin istilah gampangnya akan di shutdown. Ya, kenapa? Karena tubuh kita itu kalau dalam keadaan bahaya akan melakukan apapun hal yang kita butuhkan untuk menyelamatkan diri. Sehingga biasanya pencernaan dan sistem imun karena dianggap tidak penting untuk penyelamatan diri, makanya biasanya akan di shutdown. Ya, karena tidak mungkin nih misalnya anggap kondisinya lagi dalam kebakaran gitu ya. Oke, kebakaran nih berarti situasi yang bahaya, mengancam, stres tinggi nih ketika ada kebakaran. Nggak mungkin di saat yang bersamaan, tunggu dulu, aku lapar, aku mau makan dulu. Nggak mungkin. Karena semua energi, pikiran, dan tubuh kita akan diarahkan untuk penyelamatan diri. Itu sebabnya biasanya sistem pencernaannya akan di-shutdown. Makanya kalau kita dalam kondisi stres yang tinggi, biasanya jadi punya gangguan pencernaan, jadi MAH, jadi GERD, asam lambungnya naik gitu ya. Ya karena sistem pencernaannya saat itu tidak dibutuhkan. Ya, semua diarahkan untuk tubuhnya dibikin tegang, kemudian pikiran negatifnya semakin dibikin harus negatif supaya kita harus menyelamatkan diri, emosinya semakin intens. Begitu pula dengan sistem reproduksi, ya. Itu sebabnya biasanya kalau orang dalam keadaan stres yang tinggi, kalau yang perempuan biasanya menstruasinya jadi berantakan tuh. Kalau yang pria biasanya nggak akan punya keinginan atau gairah ya untuk berhubungan seksual. Otot-otot semua dibikin tegang supaya kita bisa menyelamatkan diri, ya. Nah, gimana dengan orang yang suka berpikir bahwa tapi saya kalau lagi stres malah kepengennya makan. Ya, berarti sebetulnya stres yang sedang dirasakan kalau masih kepengen makan atau malah nyarinya yang manis-manis misalnya ya. Sebetulnya stresnya manageable. Karena kalau kita dalam kondisi tingkat stres yang sangat tinggi, malah kita nggak akan kepengen makan. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan aja kondisi stres apa yang sebetulnya cukup tinggi, biasanya pasti nggak kepengen makan. Tapi kalau malah kepengen makan, berarti stresnya manageable. In a way kita memang pengen mencari hal yang misalnya yang manis-manis, ya untuk meningkatkan, intinya sih untuk nge-boost, untuk kita jadi punya perasaan rewarded, feeling good, supaya kita bisa seakan-akan melewati kondisi stresnya. Padahal sebetulnya stresnya manageable. Nah, kenapa kita harus berada dalam situasi survival mode? Dan kalau dalam survival mode ini akan sangat mempengaruhi kondisi pencernaan kita.
Karena survival mode ini akan mengarahkan kita untuk melakukan atau bereaksi menjadi tiga dalam kondisi stres yang tinggi atau disebutnya stress respon. Antara kita jadi seperti harimau, di sini harimau ini disebutnya reaksi fight, karena harimau itu kalau lagi dalam keadaan terancam, yang akan dilakukan adalah dia akan nyerang. Jadi dalam keseharian kita, kalau kita on fight mode, kita jadi akan defensif, agresif, jadi gampang kepancing emosi, mudah bereaksi gitu ya. Tapi bisa juga survival mode kita akan mengarahkan kita untuk berespon seperti kelinci. Kelinci ini disebutnya flight mode. Kelinci nggak mungkin dalam keadaan terancam menyerang seperti harimau karena nggak punya taring dan nggak punya cakar. Tapi yang kelinci akan lakukan karena dia bisa melompat, dia akan melompat atau dia akan menghindari situasinya untuk mencari tempat yang aman. Makanya disebutnya dengan flight. Nah, dalam keseharian kita nih, manusia, kalau kita stres responnya adalah flight, kita akan menghindar, melarikan diri, melemparkan tugas, atau misalnya prokrastinasi, menunda, nggak mau ngambil resiko, nggak mau buat keputusan, nggak kepengen terlibat. Nah, ini contohnya kita flight. Atau bisa juga kita bereaksi seperti kura-kura. Kura-kura ini reaksi freeze ya. Reaksi freeze ini contohnya misalnya gini. Karena kura-kura itu tidak mungkin nyerang seperti harimau, nggak punya cakar, nggak punya taring, tapi juga mau lari seperti kelinci nggak bisa, maka kura-kura biasanya dalam kondisi terancam, dia akan masuk dulu ke dalam tempurung, dan dia akan nunggu dulu sejenak, kalau situasinya sudah aman, baru dia akan keluar dari tempurungnya. Nah, dalam reaksi kita yang sehari-hari, kalau kita dalam kondisi freeze, itu biasanya kita jadi akan pasif, submisif, nambing, jadi kayak mati rasa, pelin-pelan, tiba-tiba otaknya ngeblank, gitu ya. Itu contohnya. Nah, tiga respon ini diperlukan supaya kita bisa menyelamatkan diri dalam keadaan stres. Itu sebabnya biasanya pencernaan kita cenderung akan bermasalah, ya, atau tadi saya bilangnya di shutdown, ya karena semua fokus di tubuh kita diarahkan untuk either kita fight, flight, ataupun freeze. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Nah, jadi mungkin di sini saya pengen sedikit mengajak Bapak Ibu untuk coba refleksi diri aja dan memperhatikan kapan sih saatnya terakhir mengalami stres yang begitu tinggi. Dan coba sekedar untuk perhatikan, kalau kita dalam keadaan stres yang tinggi, pasti perutnya nggak enak, malah jadi mual, malah nggak kepengen makan, em, jadi enek, itu yang biasanya akan terjadi kalau stresnya tinggi. Tapi kalau stresnya misalnya stres, aduh aku ada kerjaan nih yang harus aku kelarin, atau aku harus lembur nih, atau misalnya aku bosen nih nunggu temanku nggak nyampe-nyampe, jadi pengen ngemil sesuatu gitu ya, malah jadinya nyari makanan. Tapi sebetulnya itu kondisi stres yang tadi saya bilang ya, manageable. Nah, jadi artinya sebetulnya untuk bisa menjaga kondisi kesehatan mental kita, termasuk menjaga supaya alarm kita tidak terus nyala, ya karena balik lagi ya, begitu alarm nyala, kita kondisinya merasa terancam, kita jadi punya survival response, akhirnya jadi fight, flight, freeze. Tugas utama kita adalah untuk berada di window of tolerance, ya. Window of tolerance ini artinya kondisi di mana kita bisa meregulasi tubuh kita bisa tetap chill, bisa calm, bisa tenang, nggak gampang kepancing, nggak senggol bacokan, tetap bisa ngerasa, bisa berpikir dengan rasional. Ini dalam kondisi window of tolerance. Nah, tapi masalahnya setiap orang window of tolerance itu berbeda-beda. Ada yang window of tolerance-nya lebar, ada yang window of tolerance-nya tipis. Semakin tipis window of tolerance seseorang, setiap ada masalah sedikit, ada pancingan situasi yang nggak menyenangkan sedikit, atau ada pikiran negatif sedikit, akan membuat kita langsung masuk ke antara fight flight, ya, naik ke atas nih, antara langsung fight flight jadi kelinci ataupun harimau, atau bisa juga langsung masuk ke hypoarousal atau freeze. Tiba-tiba tadi ya jadi shutdown, jadi depressed, jadi disconnect gitu ya. Nah, tergantung nih. Biasanya Bapak Ibu semua punya yang dominannya. Kalau lagi stres, cenderungnya larinya ke fight, flight, atau freeze. Nah, kalau kita mau menjaga kondisi mental kita, make sure window of tolerance-nya harus kita lebarkan. Ya. Gimana caranya untuk kita bisa melebarkan window of tolerance? Sederhananya mungkin begini. Ketika kita sedang mengalami situasi yang negatif, otak kita itu akan memproses dengan dua cara. Lewat jalur cepat atau lewat jalur lambat. Ya. Kalau kita lewat jalur cepat, itu berarti kita akan mengaktifkan otak warna merah, tempatnya si alarm dan survival mode tadi ya. Makanya disebut survival brain. Misal contohnya, ada deadline dadakan. Wah, ini aku pasti bakalan gagal nih.
wah ini pasti bakal terjadi hal buruk nih, wah jangan-jangan aku bakal dimarahin sama atasanku, ya. Alarmnya langsung nyala, survival brain langsung aktif, ya. Di saat yang bersama sistem pencernaan kita langsung di shutdown, perutnya langsung terasa nggak enak, ya. Kemudian kita akan langsung bereaksi menjadi fight, flight, atau freeze. Tapi kalau kita menggunakan jalur lambat atau slow route, berarti kita mengaktifkan otak warna biru. Sebelah sini ya. Otak warna biru ini adalah letaknya segala data dan informasi yang kita butuhkan untuk kita bisa menganalisa situasi dengan lebih baik. Makanya disebutnya dengan learning brain atau otak rasional kita. Ya, contohnya misalnya tadi deadline dadakan. Kalau kita pakai slow route, kita akan mencoba untuk, oke, tunggu dulu. Ini tiba-tiba ada deadline dadakan. Aku pernah nggak ya ngalamin situasi ini sebelumnya? Dan kalau aku ngalamin situasi seperti itu, biasanya aku akan ngapain ya? Apa yang bisa membantu aku untuk aku bisa menyelesaikan deadline ini dengan sebaik-baiknya ya? Kita pelajari dulu. Dan begitu kita pelajari, maka kita akan berespon dengan lebih baik. Ya. Nah, kalau kita bisa memproses segala sesuatu dengan jalur lambat dan window of tolerance kita tinggi, maka pencernaan kita cenderung biasanya nggak akan bermasalah. Ya, tapi kalau sebaliknya kita pakai jalur cepat, nah disinilah pencernaan akan bermasalah biasanya. Cuman yang jadi masalah, otak merah dan otak biru tidak mungkin aktif bersamaan. Kalau otak merah kita lagi aktif banget nih, wah emosi kita lagi kalut, lagi kacau, alarmnya nyala gitu ya, kita on survival mode, biasanya memang otak rasional kita nggak akan bisa jalan. Itu sebabnya kita nggak akan bisa mikir jernih kalau kita dalam kondisi stres yang sangat tinggi. Makanya yang perlu kita lakukan adalah otak merahnya perlu kita shutdown dulu, ya, atau alarmnya kita shutdown dulu, kita matikan dulu supaya kita bisa mengakses otak warna biru. Dengan cara apa? Dengan cara meregulasi emosi kita. Yang paling simple adalah dengan teknik bernafas. Bapak Ibu bisa sekedar mengatur nafas, coba untuk memfokuskan pikiran sejenak pada nafasnya, benar-benar rasakan pada saat tarik nafas ataupun buang nafas. Atau bisa juga menggunakan teknik nafas yang sederhana, yaitu dengan hitungan 4-4-4-4. Ya, 4 detik tarik nafas, 2, 3, 4, tahan sejenak 4 detik, kemudian buang nafas 4 detik, tahan sejenak 4 detik. Lakukan itu secara berulang sampai Bapak Ibu semua merasa lebih baik, alarm merah atau otak merahnya mati, baru kita kembali berpikir dengan lebih baik. Ya. Nah, bagaimana kalau yang stres pengennya makan? Hati-hati, karena bisa jadi itu disebut dengan emotional eating, ya, atau emotional eater. Apakah Bapak Ibu seorang emotional eater? Artinya setiap emosinya nggak enak, bawaannya pengen lari ke makan melulu, ya. Bapak Ibu harus bedakan yang disebut dengan emotional eater dengan physical hunger. Biasanya kalau emotional hunger, ya, laparnya tuh karena dorongan emosi. Biasanya keinginan makannya tuh munculnya tiba-tiba. Sedangkan kalau physical hunger munculnya perlahan-lahan, ya, karena kita bergantung pada sistem pencernaan di perut kita. Tapi kalau itu emotional hunger, tiba-tiba udah ngerasa nggak nyaman, tiba-tiba stres, sedih, marah, bete, bawaannya tiba-tiba pengen makan. Dan kalau udah emotional hunger, mau nggak mau saat itu harus banget dipenuhi dan harus banget kita cari makanan. Sedangkan kalau physical hunger, biasanya kita bisa menunggu. Contohnya kalau kita lagi puasa ya, kita bisa menunggu. Tapi kalau emotional hunger, biasanya makanan yang kita mau tuh spesifik banget. Saya maunya makan cake, saya maunya makan coklat, saya maunya makan dessert, atau saya maunya nyari mie ayam, atau saya maunya nyari bakso, misalnya gitu ya. Makanannya spesifik banget. Tapi kalau physical hunger sebetulnya nggak perlu spesifik. Karena Nggak ya saya. perut kita lapar, jadi apapun biasanya pengen dimakan. Dan kalau emotional hunger, udah makan pun biasanya susah untuk dipuaskan. Karena sebetulnya yang bermasalah emosinya, bukan lambungnya atau bukan perutnya. Ya, sedangkan kalau physical hunger, kalau udah kenyang, udah perutnya udah keisi, ya akan selesai, udah berhenti, ya karena udah kenyang, ya. Dan kalau Harus dicek dulu kilo. We have to check emotional the hunger, kilogram. biasanya How much the kilogram setelah for kita this? makan, udahannya itu ada Under. salah. Karena kita tuh nggak makan nih, tapi kita memilih untuk lari ke makan. Maybe. Sedangkan kalau physical hunger, ya karena memang kita lapar, setelah kita makan nggak akan ada perasaan buruk tentang diri sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan We have to check emotional hunger with the vendor. kita Maybe we can. Mohon maaf, makan yang Bapak besar, Saiful Akbar, mohon tapi maaf Mbak belum Tara. tentu kita butuh makan. Ya, Ya, kemarin aku juga ngiri paspor Pak 50.000. Saiful Akbar Jadi boleh ya. di-mute? Gak bisa di sini dari ini. Oke, sudah. Mohon maaf ya Mbak Tara ya sebelumnya. nggak apa-apa, aman Ya, ya. terima kasih. Ya, selamat. Ya, ya. Ya.
Oke, jadi artinya salah satu kunci untuk menjaga tubuh dan mental yang sehat adalah memang mengasup makanan pada saat dibutuhkan, bukan pada saat ada dorongan-dorongan emosi yang udahannya malah membuat kita jadi akhirnya tidak sehat. Nah, jadi mungkin sekali lagi Bapak Ibu semua, obatnya stres itu bukan makanan. Obatnya stres bukan makanan. Malah kalau kita makannya tadi nggak benar atau pilihan keputusan makanan kita tidak tepat, malah membuat kita akan jadi lebih stres lagi. Obatnya stres atau obatnya apa namanya emosi-emosi negatif ya bergantung dari emosinya. Nah, ini mungkin saya mau sedikit share aja supaya Bapak Ibu dapat gambaran ya. Kalau Bapak Ibu sedang merasakan perasaan sedih, sedih nih, lagi merasa sedih, feel depressed ya, murung, tandanya cuman satu hal nih. Orang kalau stres itu pertanda berarti kita sedang kehilangan sesuatu. Kehilangan harapan, kehilangan ekspektasi, kehilangan harga diri kita, kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan sesuatu intinya yang berharga untuk diri kita, atau kita sedang merasa diri buruk atau kurang, merasa inferior. Tandanya cuma itu aja kalau itu sedih. Berarti yang dibutuhkan adalah untuk menaikkan rasa berharga kita atau menaikkan harga diri kita. Atau mungkin belajar untuk menerima hal-hal yang sedang hilang ya. Oke, misalnya saya kehilangan orang yang saya sayang misalnya gitu ya. Oke, berarti kita perlu belajar untuk accepting itu. Dan apa yang bisa dilakukan dalam kondisi sedih? Obatnya kalau kita lagi sedih adalah untuk mengangkat diri kita. Harus banyak kasih pujian, harus banyak kasih apresiasi atau membuat harapan baru. Obatnya cuman itu, ya, bukan makanan. Kalau kita dalam kondisi yang marah, marah itu akan terjadi ketika kita merasa ada ketidakadilan atau kita sedang merasa tersakiti oleh orang lain. Berarti yang kita butuhkan dalam kondisi marah adalah untuk bisa berkomunikasi dan mendapatkan keadilan. Cuman itu yang kita butuhkan. Sehingga yang bisa kita lakukan kalau lagi marah nih obatnya adalah mengkomunikasikan ketidakadilan itu. Pada siapa sih kita marah? Kalau kita bisa mengkomunikasikan, that would be good, akan sangat baik. Atau mungkin kalau kita nggak bisa mengkomunikasikan kemarahan kita karena marahnya sama atasan nih, nggak mungkin. Atau marahnya sama mantan di masa lalu yang kita udah nggak pernah ketemu. Misal contohnya ya. Mungkin kita bisa melakukan katarsis dengan cara yang sehat ya. Mungkin bisa olahraga, mungkin bisa menulis apapun yang ingin kita tuliskan terkait dengan kemarahan kita. Kita komunikasinya lewat tulisan misalnya ya. Menyibukkan diri ataupun misalnya berteriak. Ini salah satu caranya. Tapi kalau yang kita sedang alami adalah kecemasan, kita sedang merasa anxious ataupun kita sedang merasa panik, tandanya adalah berarti kita sedang memprediksi hal buruk. Ya, artinya kita sedang meramal bahwa kejadian buruk akan terjadi dan kita berusaha untuk mencegah atau mengantisipasi hal buruk tersebut. Jangan-jangan, gimana kalau, wah bakal gini nih, tak kalau gitu gimana nih, ya. Itu biasanya akan langsung menimbulkan kecemasan dan di saat yang bersamaan kita tidak merasa punya kendalinya. Berarti yang dibutuhkan dalam kondisi cemas adalah merasa punya kendali, perasaan aman, ataupun berserah. Jadi obatnya cemas adalah membuat perencanaan akan apa yang bisa kita lakukan dan berserah ataupun pasrah. Cuman itu obatnya, nggak ada yang lain. Ya, kalau kita lagi punya perasaan bersalah, ya, ada perasaan guilt nih, berarti kita sedang menyalahkan diri kita. Berarti yang kita butuhkan untuk bisa melihat masalah dengan lebih objektif. Dan mungkin obatnya adalah yang bisa kita lakukan mencari faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalahnya tanpa harus sepenuhnya menyalahkan diri kita. Or bahkan kita bisa melihat bahwa oh iya ya saya sudah berusaha seperti ini, saya sudah berusaha melakukan yang terbaik ya. Ini obatnya guilt. Kalau bosen, banyak orang yang kalau bosen bawaannya pengen makan. Tapi bisa jadi bosan itu juga di baliknya adalah perasaan kekosongan, worthlessness, emptiness, loneliness misalnya ya. Ini pertanda bahwa kita lagi ngerasa nggak produktif, ada ketidakpuasan, dan kita butuh perasaan feel good tentang diri kita sendiri. Yang dibutuhkan apa? Antusiasme dan kegiatan baru. Berarti yang bisa dilakukan obatnya ini untuk ngatasin bosan adalah bukan cari makanan, tetapi mencari aktivitas yang berarti, menyibukkan diri, dan yang bisa memberikan perasaan feel good ke diri sendiri. Ingat, kalau kita punya emosi negatif, yang bermasalah tuh di hatinya, bukan di perutnya. Jadi sebisa mungkin obatnya adalah ngelakuin sesuatu supaya hatinya merasa lebih baik, bukan malah memenuhi perutnya, gitu ya. Dan yang terpenting adalah mindset itu punya peran yang sangat besar dalam kondisi stres kita. Kadang kita berpikir bahwa situasi tertentu membuat kita jadi stres. Karena macet, maka saya jadi stres. Karena teman saya menyebalkan, maka saya jadi marah.
karena deadline dadakan, maka saya jadi cemas. Tapi sebetulnya yang membuat kita stres atau punya emosi negatif itu bukan situasinya, tetapi apa yang kita pikirkan tentang situasi tersebut. Pada saat ada deadline dadakan, kalau kita memproses di mindsetnya adalah, waduh, ini aku pasti bakalan gagal nih, aku bakal kena marah sama atasan aku. Udah pasti akan jadi cemas. Ditinggalin pasangan misalnya. Terus yang muncul dalam pikiran adalah, tuh kan, nobody love me, I'll be lonely forever. Udah pasti akan depresi. Ya, jadi bukan situasinya, karena seringkali situasi nggak bisa kita kendalikan, tetapi bagaimana kita mengolah situasinya yang perlu kita perhatikan atau perlu kita ubah menjadi lebih baik supaya tidak menimbulkan stres. Ya, nah salah satu cara juga untuk kita bisa menjaga kesehatan mental adalah lakukan segala sesuatu dengan mindful. Mindful tuh artinya benar-benar fokus di here and now. Jadi tidak membiarkan pikiran kita ke masa lalu ataupun ke masa depan. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi makan, ya segala pikirannya harus difokuskan ke makanan. Bukan mikirin, kerjaanku udah kelar belum ya? Nanti kira-kira besok akan terjadi apa ya? Atau misalnya mau tidur, sebisa mungkin mindful pada saat tidur. Ya, segala pikiran semua diarahkan untuk fokusnya ke tidur. Bukan kalau mau tidur mikirin kerjaan besok apa ya? Besok aku pulang jam berapa ya? Besok udah kejadian apa ya di kantor ya? Nah, itu berarti tidak mindful karena pikirannya jadi ke masa depan. Atau, tadi tuh kenapa sih? Dia tuh tadi sebel sama aku ya, kok dia sikapnya kayak begitu ya? Berarti pikiran kita balik ke masa lalu. Kalau mindful berarti fokusnya di masa sekarang. Kalau saya sekarang sedang mau tidur dan beristirahat, ya fokusin untuk ngerasain bantalnya, rasain tempat tidurnya yang empuk, kamarnya yang adem gitu ya. Lagi olahraga pun begitu, harus mindful. Lagi kumpul bareng keluarga, lagi ngopi-ngopi bareng teman-teman, ya fokusnya di situ. Kalau kita lagi ngopi-ngopi bareng teman tapi mikirin deadline kerjaan atau masalah yang sudah lewat, yang ada nggak akan bisa membuat kita bahagia. Ya, oke, ini saya lewatkan aja. Nah, mungkin ini yang paling penting nih. Ini ada beberapa rutinitas yang mungkin Bapak Ibu bisa lakukan untuk bisa meningkatkan hormon bahagia. Tadi Mbak Li udah beberapa kali menyebutkan hormon bahagia ya. Nah, apa sih hal yang bisa kita lakukan yang bisa bermanfaat untuk fisik dan mental dan bisa menimbulkan kebahagiaan? Ada beberapa cara, mungkin tips-tipsnya Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan ini ya kalau kita pengen meningkatkan hormon dopamin atau perasaan baik. Mungkin kita bisa menyelesaikan checklist, bisa melakukan hal-hal yang membanggakan, menyelesaikan tugas. Hormon dopamin ini kayak sama aja kayak kita bisa kayak kita sedang mendapatkan reward kan ada perasaan feel good ya. Nah, maka Bapak Ibu semua bisa coba melakukan kegiatan ini atau berkreasi, melakukan hal baru misalnya ya atau mengejar target dan goal. Tapi kalau moodnya lagi jelek banget dan pengen distabilkan moodnya, boleh dengan cara meningkatkan hormon serotonin, yaitu dengan meditasi, melakukan mindfulness, berolahraga, jalan sore, melihat yang hijau-hijau, melihat yang menyenangkan, mendengarkan musik, ataupun beribadah. Ya, ini akan menstabilkan mood Bapak Ibu semua. Tapi kalau misalnya lagi stres tinggi, kadang-kadang kalau kita lagi stres, tubuh-tubuh kita terasa sakit ya, ya kepalanya pusing, ototnya tegang-tegang gitu, badannya terasa sakit, mungkin kita butuh hormon endorfin atau penghilang rasa sakit. Dan ini bisa dilakukan dengan cara ngelakuin apapun yang bisa membuat Bapak Ibu semua tertawa, nonton acara komedi, dengerin musik juga, atau tadi mandi air hangat, bisa yoga, bisa pijat atau relaksasi. Atau kalau misalnya lagi terasa bosen, lonely, terasa empty, mungkin yang dibutuhkan adalah hormon oksitosin atau hormon cinta. Dan ini bisa didapatkan dengan curhat ke teman, melakukan kebaikan, memeluk orang lain, bermain dengan binatang piaraan, memuji atau ngasih apresiasi misalnya ya, ataupun bertemu dengan teman. Nah, ini beberapa kegiatan yang bisa dilakukan ya. Jangan lupa lakukan self-care, sesimpel punya kesadaran penuh untuk bisa memberikan yang terbaik ke tubuhnya, ya. Berarti kalau dari pola makan, ya berikan asupan yang terbaik. Karena kalau kita ditanyain asupan terbaik itu apa sih, sebetulnya kita udah tahu jawabannya. Kita tahu makanan yang buruk dan makanan yang tidak buruk buat diri kita itu sebenarnya kita udah tahu. Tapi seringkali kondisi emosi kita membuat kita tidak bisa membuat pilihan yang terbaik, ya. Jadi self care itu artinya kita secara sadar, oke, kira-kira tubuh saya butuhnya apa nih? Kayaknya saya butuh olahraga, kayaknya saya butuh makan makanan yang sehat, kayaknya saya sudah terlalu banyak makanan-makanan yang nggak bagus nih buat tubuh saya. Kalau gitu saya mau mulai menjaga pola makan yang lebih baik lah, gitu ya, misalnya ya. Nah, itu salah satu contoh self care. Jangan lupa untuk selalu beristirahat, tidur yang cukup, karena beristirahat itu sama pentingnya dengan bekerja keras ya.
Kita nggak akan bisa produktif dengan optimal ya kalau tubuh kita juga nggak ada energinya, tubuh kita juga capek karena tubuh kita kurang istirahat. Makanya orang yang kurang istirahat bawaannya jadi sensian melulu, jadi cranky, gampang marah, jadi senggol bacokan ya karena tubuhnya capek ya. Jadi butuh untuk diimbangi dengan istirahat yang cukup. Dan kalau Bapak Ibu semua merasa bahwa oke, aku sudah mencoba nih untuk menjaga kesehatan mentalku, aku melakukan teknik breathing supaya alarmnya mati, supaya window of tolerance-ku tadi naik, aku coba untuk meningkatkan hormon bahagiaku, tapi kok kondisiku tidak lebih membaik ya. Aku udah coba ngatasin emosiku dengan cara yang sehat, tapi kok kondisi mentalku tetap naik turun nih, gitu kan? Mungkin salah satu yang bisa dilakukan adalah untuk mencari bantuan profesional, mungkin bisa dengan ketemu dengan psikolog, psikiater, untuk bisa melakukan konseling. Ya, pergi konseling tidak menandakan bahwa kita lemah, tetapi justru menandakan bahwa kita orang yang berani, profesional, karena kita peduli pada diri kita dan kita ingin memberikan yang terbaik pada diri kita sendiri. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong rekan-rekan semua, Bapak Ibu buat Tara. Suara saya kedengeran kan ya? Ya, Oke. kedengeran. Tepuk tangan dong, kasih love-nya buat Mbak Tara, buat Le, para pembicara kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Tadi Mbak Tara banyak banget mention terkait dengan kesehatan mental hubungannya dengan makan nih kayaknya nih ya. Jadi kalau emosi jangan makan ya Mbak, karena itu akarnya ada di hati ternyata ya. Betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita Ya, pada kenapa pagi ya hari kita ini, emosi? Ibu Lei dan Ibu Tara, aduh Mbak aja kali ya, Mbak Lei dan Mbak Tara, atas pemaparannya yang sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita semua ya Bapak Ibu. Tadi sampai ada yang, aduh jangan ganggu dong, ini ada yang buka suara nih, pendengar, apa, jadinya penjelasan Mbak Tara jadi nggak terlalu kedengaran, wah itu luar biasa ya Mbak Tara. Jadi eh, mungkin ini ada berapa, 139 orang yang bergabung nih menyimak semuanya ya materi yang diberikan oleh Mbak Tara dan Mbak Le. Oke, nah kita semoga dengan kedua pemaparan dari Mbak Le dan Mbak Tara, kita sudah bisa lebih paham ya terkait dengan peran nutrisi dalam menjaga kesehatan fisik dan juga tentu saja mental kita. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, ini sudah banyak banget yang bertanya. Terima kasih lagi sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua sudah aktif untuk bertanya. Artinya benar-benar menyimak ya materi yang kita berikan pada pagi hari ini. Nah, sebelum saya bacakan pertanyaannya, mungkin boleh dibantu dari tim Sumpo untuk mengirimkan link absensi di kolom chat, sudah ya? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai sesi tanya jawab, boleh silakan diisi dulu. Nanti materi dari hari ini akan kita kirimkan kepada Bapak Ibu. Kemudian rekaman dari Zoom juga kita akan kirimkan dan tentunya e-certificate Bapak Ibu ya. Baik, sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Nanti saya akan tujukan kepada Mbak Lei dulu, kemudian bergantian ke Mbak Tara ya. Oke, boleh kita sajikan pertanyaan pertama terkait dengan nutrisi ya. Ini ke Mbak Tara. Sorry, Mbak Lei. Ya, aku jadi terbalik ya. Oke, dari Mas Presidenis, betul ya? Nah, pertanyaannya, kebetulan saya tertarik menjadi vegan. Apakah dengan vegan itu nutrisi tubuh kita terpenuhi? Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Louis. Izin bertanya, ada yang bilang bahwa protein hewani jauh lebih mudah diserap tubuh daripada protein nabati karena asam aminonya lebih lengkap. Apakah kita boleh hanya konsumsi protein hewani karena itu? Nah, mungkin dari Mbak Le bisa langsung menjawab. Silakan. Oke, Mungkin boleh baik. dibantu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Marsyanda. Izin menjawab untuk Ibu atau Bapak Denis dan Pak Luis ya. Jadi sebenarnya keduanya em, berusaha atau menerapkan pola diet dengan mengeliminasi salah satu zat gizi yang sebenarnya memang di sisi lain izin kalau untuk vegan atau vegetarian beberapa individu untuk kepentingan agama ya. Jadi mungkin ini di luar itu, tapi kalau dari sisi kesehatan sebenarnya bukan tidak boleh. Mungkin kalau Bapak atau Ibu saat ini juga sudah banyak mendengar tentang plant-based diet atau mungkin sebenarnya jenis karena beberapa jenis
vegan itu artinya kan memang tidak mengkonsumsi dan menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan hewan ya. Jadi baik dari asupan makanannya, lalu dan pengguna kehidupan lainnya juga tidak bersinggungan dengan yang berkaitan dengan hewan. Jadi kalau untuk dari sisi nutrisinya bisa saja terpenuhi. Memang beberapa kondisi atau situasi vegan itu dipenuhi dengan pemenuhan suplementasi untuk memenuhi kebutuhan gizi yang lebih optimal dan meminimalisir terjadinya eh, defisiensi zat gizi yang penting. Namun jika tujuannya, jadi memang baiknya memang kita melihat lagi tujuannya Bapak Ibu izin. Jadi memang kalau tujuannya untuk kesehatan, kalau boleh saran memang tetap balance diet ataupun memang akan lebih baik kalau asupan protein hewani yang tinggi lemak jenuhnya dibatasi atau salah sangat dikurangi itu valid itu memang benar. Walaupun kalau sampai mengeliminasi sama sekali mungkin akan ada tetap ada health impact-nya yang kurang baik ya. Jadi memang sebisa mungkin kalau mau mencoba vegan, setidaknya mungkin bukan benar-benar vegan ya berarti. Jadi kayak ovo lacto boleh. Jadi misalnya sebagian besar mungkin 70% sampai 80% asupannya dari sumber-sumber yang nabati. Misal proteinnya bisa dari tahu, tempe, kacang-kacangan atau sumber-sumber kan sekarang sudah banyak juga ya protein buatan gitu. Jadi kayak analog protein gitu boleh dicoba, tapi sebisa mungkin paling tidak kalau berkenan bisa dicoba dengan menambahkan telur paling tidak itu juga boleh. Nah, jadi dengan seperti itu zat gizi yang kita dapatkan relatif lebih terpenuhi, lebih optimal, dan resiko terjadinya defisiensi zat-zat gizi mikro juga lebih diminimalisir, tapi juga kita menjaga kesehatan fisik kita karena memang lemak jenuh dari protein hewani itu jika tadi dikonsumsi terlalu banyak, pastinya juga akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit degeneratif ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, mungkin tadi sudah sedikit menyinggung juga dengan pertanyaannya Pak Luis ya. Kalau memang benar kalau protein hewani itu protein score-nya atau nilai proteinnya itu lebih tinggi dibandingkan sebagian besar protein nabati karena relatif lebih mudah diserap. Tapi seperti yang tadi kita lihat ya tentang lemak juga, salah satu konsekuensi dari asupan protein hewani yang tinggi adalah asupan lemak yang juga tinggi, terutama beberapa jenis protein hewani seperti daging, terutama daging merah ya, kandungan lemak jenuhnya atau lemak yang tidak baiknya relatif lebih tinggi dibandingkan protein yang lainnya terlepas dari apapun pengolahannya. Jadi walaupun nih misalnya daging sapi tinggi lemak, walaupun tidak direndam, walaupun tidak misalnya nggak dijadikan yang digoreng deep fried, itu secara alami kandungan lemaknya sudah lebih tinggi Bapak Ibu. Jadi kalau konsumsinya terlalu tinggi bisa mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah yang lebih tinggi juga. Jadi memang kalau hanya konsumsi dari protein hewaninya yang tinggi lemak, izin kurang baik Bapak. Jadi eh, memang sebisa mungkin tetap dipenuhi dengan makanan beragam karena setiap jenis makanan punya fungsi dan peran masing-masing dan pastinya melengkapi satu sama lain. Jadi terutama untuk protein sendiri memang direkomendasikan paling tidak malah protein nabatinya relatif lebih banyak atau paling enggak setengah-setengah ya dengan protein hewani dan protein hewani yang dipilih pun sebisa mungkin protein hewani golongan lemak rendah ke sedang, misalnya putih telur, ayam yang tidak menggunakan kulit, atau daging sapi yang lean meat, jadi tidak tinggi lemak, itu lebih direkomendasikan untuk dipilih. Kurang lebih seperti itu. Oke, Semoga menjawab. semoga menjawab ya. Dan ini sepertinya mewakili juga beberapa pertanyaan nih ya, Kak Lei, terkait dengan ini nih, apa eh, protein nabati dan protein hewani. Jadi mesti balance juga ya sebenarnya ya, karena tadi sudah dimention oleh Mbak Lei, tubuh kita butuh yang juga balance juga ya. Oke, Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaan untuk Mbak Tara. Hai Mbak Tara, kita jawab pertanyaan dahulu ya. Nah, ini dari Mbak Eza atau Mas ya? Sorry. Berarti
Saya sebut nama aja, Eza Suryana. Nah, untuk Mbak Tara, boleh dibantu pin, Mbak, sorry, dari admin ke Mbak Tara. Oke. Pertanyaannya adalah untuk Mbak Tara, selamat siang, izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa jika dalam keadaan stres, namun masih ada keinginan untuk makan, artinya stresnya masih manageable. Nah, apakah ini berarti masih ada di fase belum membutuhkan bantuan pihak luar seperti psikolog atau berbeda pada case-case tertentu? Oke, boleh dibantu pin ke Mbak Tara, boleh ya? Oke, Nah, oke, sip. Terima kasih. Silakan Mbak Tara. iya, oke, aku langsung jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Em, ada dua istilah ya, ada emotion focused coping, ada problem focused coping. Jadi kalau kita dalam kondisi yang stres, kita lari ke makan, atau misalnya aku mau ngerokok, atau aku mau minum alkohol, atau aku mau shopping, atau aku misalnya mau mencari hiburan, itu sebetulnya lebih kepada emotion focus coping. Artinya kita berusaha untuk membuat emosi kita lebih baik, tetapi tidak menyentuh masalahnya. Karena problemnya itu masih ada, problemnya tidak kita sentuh. Jadi idealnya adalah yang perlu kita utamakan lebih ke problem focus coping. Kenapa? Karena kalaupun kita mencari sebuah pelarian, dan secara emosi mungkin kita lebih baik tapi problemnya tidak disentuh, next time kita ketemu dengan problem yang sama, kita akan mengulangi siklusnya lagi gitu. Itu sebabnya akan lebih baik ada kondisi tertentu memang misalnya, tapi saya nggak akan bisa menyelesaikan masalahnya kalau emosi emosi saya belum lebih baik. Jadi saya tetap perlu emotion focus coping. Ya boleh saja, nggak apa-apa selama dalam batasan tertentu. Tetapi setelah itu dilakukan, problem masalahnya tetap harus disentuh. Nah, ini berarti kalau misalnya mencoba menjawab, apakah berarti belum membutuhkan bantuan pihak luar? Belum tentu, karena ada beberapa orang yang karena terbiasa untuk lari ke emotion focus coping, dia sulit untuk bisa menemukan problem focus copingnya. Nah, di sini akan sangat memungkinkan juga untuk membutuhkan bantuan dari psikolog, ya. Kalau seandainya problem itu bisa diselesaikan sendiri dan sudah merasa lebih baik, ya mungkin memang nggak perlu bantuan. Tetapi kalau kita merasanya, oke ini saya sudah melakukan segala cara, saya melakukan banyak cara, saya ngelakuin ini, saya ngelakuin itu, saya coba untuk mengubah pikiran saya coba untuk ngatasin emosi saya, tapi keadaan tidak lebih baik, atau masalah yang sama terus muncul berulang kali, bisa jadi ada hal-hal yang memang nggak bisa kita sentuh atau kita selesaikan sendiri. Nah, disinilah kita membutuhkan bantuan pihak luar, ya contohnya seperti psikolog. Cuman simpelnya nih menurut saya, kalau kita merasa butuh bantuan, tidak perlu juga untuk, oke ini kayaknya saya belum parah nih, jadi kayak saya belum butuh bantuan. Nggak harus seperti itu juga. Karena justru penting untuk Bapak Ibu semua bertemu dengan psikolog sebelum permasalahan itu menjadi lebih parah. Karena kalau permasalahan menjadi lebih parah, ya bisa jadi treatmentnya akan lebih panjang atau nantinya akan membutuhkan bantuan psikiater. Jadi kalau kita sudah merasa ada masalah dan masalahnya ini muncul berulang kali, ini mengganggu, dan saya mencoba berbagai cara tetapi tidak selesai masalahnya, sebaiknya jangan ditunda untuk minta bantuan pihak luar. Dan pihak luar itu bisa siapapun ya, nggak harus psikolog juga sih. Bisa juga kita mencari bantuan lewat apa, misalnya lewat sahabat kah, konselor, atau even misalnya lewat spiritual, boleh banget dengan cara apapun. Yang pasti jangan sendirian aja. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa menjawab. Wah, terima kasih banyak Mbak Tara. Ini juga menjawab pertanyaan beberapa ya. Tadi ada yang bertanya apakah bisa dengan mengaji gitu ya atau beribadah gitu ya. Jadi bisa banget untuk stresnya di manage dengan cara tersebut. Jadi tadi keywordnya adalah eh, mungkin di sini ya aku catat untuk kita tuh penting untuk reach help ya, siapapun itu sebelum menjadi lebih parah. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Tara. Baik, pertanyaan berikutnya ini untuk Mbak Lei dari Danikpur. Pertanyaannya ada, apa hubungan antara makanan dengan indeks glikemik tinggi dengan mood stabilizer? Oke, ada tiga pertanyaan sebenarnya. Mungkin nanti Mbak Tara bisa jawab yang paling akhir ya. Dan berikutnya yang kedua untuk Bali, apakah kekurangan vitamin D bisa membuat sering cemas? Nah, pertanyaan berikutnya dari Mas Danik, ini banyak ya, wah, luar biasa Mas Danik. Seberapa penting olahraga perlu dilakukan untuk mencapai kesehatan mental optimal supaya tidak sering kena mental? Waduh, luar biasa. Oke,
kepada Mbak Lei. Silakan bisa Ya, dijawab, Mbak Lei. oke, baik. Terima kasih Bu Marsiana. Ya, selamat siang Pak Danik ya. Mungkin jadi untuk indeks glucemic tinggi dan mood stabilizer itu mungkin tadi seperti di slide akhirnya Bu Tara ya. Kalau si serotonin itu disebut juga dengan mood stabilizer. Jadi makanan-makanan dengan indeks glucemic yang tinggi atau dalam arti lain adalah yang kandungan gulanya cukup. Iya. Nah, itu sebenarnya memang bisa membantu produksi serotonin. Yang mungkin tadi kalau Bapak Ibu ingat, serotonin itu menjadi salah satu hormon, termasuk salah satu hormon bahagia ya. Walaupun sebenarnya itu hanya sifatnya temporary atau sementara. Jadi sebaiknya juga makanan-makanan dengan indeks glikemik tinggi ini kalau misalnya dikonsumsi terlalu banyak, walaupun eh, bisa juga meregulasi serotonin, pada akhirnya malah akan meningkatkan rasa cemas dan juga iritabilitas atau eh, kegelisahan gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin untuk makanan-makanan ini tidak dijadikan apa ya seperti coping makanan untuk food stabilizer karena sifatnya hanya sementara. Nah, yang selanjutnya adalah apakah kekurangan vitamin D bisa membuat sering cemas. Nah, ini sebenarnya masih satu sama lain saling berhubungan ya Bapak Ibu. Jadi vitamin D, jadi serotonin itu kan sebenarnya namanya neurotransmitter ya atau salah satu senyawa yang em, salah salah satu senyawa yang produksinya itu di induce atau dibantu oleh vitamin D Bapak Ibu. Jadi kadar vitamin D yang lebih rendah di dalam darah itu memang berkaitan dengan si produksi si serotonin tadi itu. Kembali lagi ke serotonin sebenarnya. Untuk pertanyaan ketiga Hmm. akan dengan Bu Tara. Oh, langsung aja ke Mbak Tara ya berarti ya. Oke, Mbak Oke, Tara. iya aku lanjutkan ya untuk jawab pertanyaan ketiga. Iya, eh, kalau ditanya seberapa penting, jawabannya penting karena olahraga itu membantu untuk beberapa hal ya. Pertama, kalau kita tadi bicara tentang hormon bahagia, olahraga akan membantu kita untuk mood stabilizer ya, serotonin. Kemudian juga sebagai hormon penghilang rasa sakit atau endorfinnya. Dan kalau kita merasa bahwa oh akhirnya saya bisa olahraga ya, akhirnya aku bisa loh jalan pagi, ini akan meningkatkan hormon dopamin atau perasaan baik ya. Jadi dari segi hormon, yes olahraga memang akan membantu. Bukan cuma itu aja, pada saat kita berolahraga, fokus dan pikiran kita tuh adanya di sesuatu yang netral, bukan masalahnya ya. Sehingga akan membantu kita untuk bisa lebih jernih dalam berpikir, kita nggak terus-menerus apa ya muter-muter untuk mikirin hal-hal yang justru negatif yang akhirnya membuat mood kita jadi tambah tambah kacau lagi. Ya, itu sebabnya saya banyak menyarankan untuk pasien-pasien saya yang terutama banget yang punya masalah anxiety dan depresi juga untuk bisa punya rutinitas salah satunya adalah untuk berolahraga. Dan yang terpenting juga asupan makanan itu sangat baik untuk menjaga kondisi mental kita. Tetapi kondisi mental kita tidak semerta-merta harus atau hanya diatasi dengan asupan, tidak juga gitu. Semuanya itu butuh seimbang. Dari segi asupan kita atur, tapi dari segi pola pikir juga harus kita perbaiki, dari segi kondisi emosi harus kita jaga juga. Karena kalau kita cuma berharap, oke, supaya kalau gitu supaya saya nggak sering cemas, saya minum vitamin D aja sebanyak-banyaknya. Ya nggak gitu juga. Kalau akar masalah cemasnya nggak diatasin, ya sama aja gitu ya. Jadi artinya semua membutuhkan penanganan yang lebih holistik, baik dari segi asupan, kebiasaan sehari-hari, pola berpikirnya, dan juga berolahraga. Begitu. Luar biasa sekali. Terima kasih atas jawabannya dari kedua narasumber. Tadi clear ya, jadi Bapak Ibu ya, olahraga itu harus yang membuat kita happy ya. Kalau olahraga membuat stres, jangan juga ya Mbak Tara ya. Jadi Jangan, tambah kadang-kadang stres. orang olahraga tapi pakai tulisan. Oke, aku Kenapa? harus banget 10 kilo, nggak boleh sampai enggak. Kalau aku nggak 10 kilo, berarti aku lebih buruk daripada yang lain. Ya, ada akan malah jadi stres. Nah, itu dia. Jadi ya cari olahraga yang juga menjadi kita happy ya gitu ya. Ya. Jangan terlalu memuaskan. Oke, baik kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Boleh dibantu? Nah, ini nyambung lagi ya Mbak Tara ya. Saya langsung saja dari Roger Aldrian.
Apakah pendekatan psikologis atau perubahan gaya hidup yang terbukti berhasil dalam mengurangi atau menghilangkan sugesti negatif terkait makan dan tidur yang pada akhirnya dapat membantu mengatasi kebiasaan makan di malam hari? Intinya adalah ini pendekatan psikologis apa yang bisa dilakukan supaya kebiasaan makan di malam hari ini berkurang mungkin gitu ya. Silahkan, Mbak Tara. Oke, sebetulnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan ya. Eh, tapi paling basicnya kalau menurut saya itu pertama ngecek sinyal lapar kenyang perut dulu sih. Karena banyak orang berprinsip kalau saya terbiasa makan di jam 7, berarti setiap jam 7 malam saya harus makan gitu. Padahal ya belum tentu juga. Kalau perutnya nggak lapar gimana? Kalau misalnya jam 5 tadi baru makan bagaimana gitu ya. Jadi artinya kalau mau kita balik ke basicnya adalah berpegang pada sinyal lapar kenyang. Jadi kalau kalau di malam hari misalnya kita sudah makan dan perut kita juga sudah kenyang, apakah berarti harus harus melanjutkan kebiasaan makan di malam hari? Iya, belum tentu juga. Kemudian apakah misalnya eh, sugesti itu bisa membantu? Iya. Ada beberapa sugesti negatif yang membuat kita akhirnya jadinya pola makannya jadi nggak tepat. Misal contoh-contoh ya misalnya. Kalau saya lagi stres, saya lagi mau ujian atau lagi ada momen penting, ya berarti saya harus makan makanan manis supaya saya semangat. Itu kan juga sugesti negatif sebetulnya. Atau saya belum belum akan bisa tidur kalau saya belum apa perut saya belum kenyang atau saya belum makan nasi, misalnya gitu contohnya ya. Itu kan juga sugesti negatif gitu. Nah, artinya kita juga butuh untuk bisa membuat atau menciptakan pola pikir yang sehat dan menjadikan pola pikir sehat itu sebagai sugesti yang baik juga. Saya pernah punya satu pasien, dia itu tidak pernah mau minum air putih. Dia cuma mau minumnya soda karena dia berpikirnya adalah kalau saya sudah minum dan saya bisa minum minuman yang manis, kenapa saya harus minuman yang nggak ada rasanya? Gitu. Tetapi akhirnya orang tersebut setelah melakukan terapi, belajar untuk memberikan sugesti yang baik. Setiap dia minum air putih, dia akan mensugesti diri dia dengan mengatakan bahwa saat ini saya akan memberikan asupan atau minuman cairan yang terbaik buat tubuh saya, dan karenanya saya bisa jadi sehat dan saya merasa bangga pada diri saya sendiri. Itu salah satu sugesti yang dia terapkan. Dan ketika dia menerapkan sugesti itu, akhirnya dia bisa menerima air putih dengan lebih baik dan akhirnya jadi sebuah kebiasaan yang baru ya. Jadi artinya memang kebiasaan itu harus perlahan-lahan untuk diubah dengan salah satunya adalah yang mengubah mindset juga. Karena kalau mindsetnya nggak dirubah ya pola 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 perilaku kita juga nggak akan berubah. Begitu kira-kira, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, terima kasih banyak. Sepertinya sangat menjawab ya pertanyaan dari Pak Roger Aldrian nih. Dan ini supaya juga Bapak Ibu yang lain memahami bahwa ternyata yang perlu dirubah adalah mindset ya, Mbak Tara ya. Jadi kalau makan malam gimana caranya biar nggak makan malam lagi, nah itu mindsetnya mesti dicoba dirubah. Itu sulit sih, tapi ya mesti kita coba ya, Mbak Tara ya. Oke,